dari pemain-pemain Sumatera Utara itu sendiri yang abang udah saksikan juga tadi bang, gimana? Ini pribadi abang ya, pribadi ya. Tetap pelatih nanti menentukan siapa pemainnya bang ya. Jadi memang bang, kita mulai dari musim lalu itu selalu pertama kali Cia, halo ada ngasih kambal 2 TV. Akhirnya ngobrol-ngobrol dengan yang kalian tunggu-tunggu ya. Bang Ari, siap bang? halo bang, akhirnya aku ditodong juga, ada menghindar beberapa kali. Cuman akhirnya aku udah gak bisa ngelak hari ini. Aku baru udah WA bang Andri Mahyar bang, udah disampaikan bang? Udah bang, udah bilang, bang abang aja nama bang, aku agak ngeri-ngeri sedap juga gitu. Iya, apa-apa. Iya apa bang ya? Ya, bang, mungkin sedikit lah bang. Mungkin Bang Ari itu, mohon maaf nih bang ya, tanpa murid secara hormat. Sebelumnya nggak ada yang kenal nih bang. Iya. Tiba-tiba bang muncul di PSMS Medan. Iya bang. Kemudian saat ini luar biasa, futsal abang juga ada Kinantan juga abang sponsori, yang putri yang putra juga. Iya bang. Kemudian ya abang juga, mohon maaf bang, lapangan mini soccer ini katanya juga ada saham abang nih bang. Iya, jadi di lapangan Jatan ini terutama kenapa saya bergabung, ini kita cerita bisnis secara profesional. Karena background saya juga dari awal memang usaha. Jadi saya ambil wadahnya ini ketika kemarin saya diajak join oleh Bang Andi. Iya bang. Ini sebagai salah satu nanti mungkin tempatnya latihan juga buat PSMS. Oh iya. Mungkin bukan latihan berat, tetapi kan selama ini tuh PSMS latihan seperti di beberapa tempat futsal yang ada di Kota Medan. Mungkin ini jadi mungkin salah satu tempat representatif ketika memang mungkin latihan ringan, uji kekompakan apa dan segala macam. Makanya kemarin saya bilang aku mau karena memang keperluannya banyak, faedahnya banyak untuk memajukan sepak bola juga terutama. Tapi teringat bang, sedikit lah bang tentang futsal nih, bisnis lah bang ya. Ini kan rumputnya kalau kata pemain enak nih bang, yang main di Bang Sumut Mini Soccer ini katanya lebih rapat, lebih gini. Memang kualitas itu abang ambil dari mana bang? Atau memang, atau sedikit bang, harganya berapa sih bang? Karena pemain-pemain memuji nih bang. Jadi memang pertama ini kita inisiasi membangun ini tuh semuanya sebenarnya memang dari Bang Andi yang sudah lama duluan berkecimpung di dunia bola lah. Iya bang. Jadi saya juga baru tahu bang, ketika memang beberapa lapangan ini dibuat, rata-rata itu bawahnya itu dicor. Oh. Jadi ketika dicor itu kalau jatuh itu sakit. Dan sering banyak yang cedera. Iya. Kemarin kita cari inisiatif, ketika bawahnya itu kita jangan cor, tetapi kita ratain pakai batu, pakai pasir abu. Memang biayanya kosnya hampir lumayan lah, lebih besar dibanding kita cor, tetapi kita berpikir daripada banyak yang cedera, daripada pantulan bolanya juga tidak enak. Jadi kita ambil inisiatifnya, kita buat jangan kita cor supaya juga pemain-pemain pada nyaman. Dan alhamdulillah lapangan ini juga peminatnya juga banyak. Dan mungkin salah satu lapangan yang juga bisa jadi untuk representatif untuk beberapa event-event yang ada di Kota Medan. Mantap, kedepannya sampai seperti itu bang ya. Bang. Jadi memang planningnya udah luar biasa nih bang. Iya bang. Bang, sedikit lah bang, itu tadi muncul tiba-tiba seorang Bang Ari, dan mohon maaf aku agak respect sama abang karena jujur ketika kita juara Edi Ramadi Cup yang nangis tuh abang kayaknya, yang meluk-meluk pemain abang duluan kan gitu kan. Kemudian perpisahan dengan tim, walaupun aku lihat di medsos bang ya, perpisahan dengan tim abang juga nangis, meluk Pardan, meluk Richard Turnip, apalagi mungkin dengan banyak legend itu ada Bustomi ya kan bang. Gimana sebenarnya bang, kenapa tiba-tiba muncul nih seorang Bang Ari yang siapa sih anak ini kok tiba-tiba muncul gitu? Gimana sih bang, apa dasarnya mungkin bang? Jadi sebenarnya kalau cerita flashbacknya kenapa tiba-tiba muncul di PSMS Medan itu, ya sebenarnya yang pertama ada kepercayaan dari orang tua saya. Selama ini mungkin saya mengikuti PSMS ini sudah cukup lama. Dari dulu mungkin zaman panas-panasnya PSMS itu masih lawan dengan Persiraja Banda Aceh di Stadion Pardede, di Stadion Kebun Bunga. Saya tuh hampir setiap nonton. Jadi memang yang membuat dasar kenapa, yang pertama kepercayaan orang tua lah ya. Mungkin orang tua berpikir saya tuh juga nggak tahu bang, saya udah nggak pernah minta dan nggak pernah menawarkan diri. Mau tiba-tiba setelah kita sholat subuh, orang tua ngomong, mungkin orang tua juga ngelihat bang, saya senang bola. Saya bukan datang ujuk-ujuk gak ngerti bola, bukan. Saya paham, saya ngerti bola. Dan latar belakang saya sekolah bisnis dan manajemen, mungkin saya lebih menatanya ke arah manajemennya dulu untuk PSMS-nya sendiri. Jadi munculnya, jadi saya dipercayakan sama orang tua,
kamu bantu ayah dulu untuk megang PSMS musim lalu gitu. Wah, saya nggak bisa tidur bang, hampir berapa hari itu saya nggak bisa tidur, dan istri saya tuh ngomel-ngomel bang. Wah udahlah, begana begini, ribet apa dan segala macam. Tapi di satu sisi tantangan besar bagi saya karena tim sebesar PSMS Medan ini yang cukup lama dan punya sejarah yang cukup besar, dipimpin sama umur saya ini masih 26 tahun bang. Umur saya 26 jalan 27 mungkin. Saya kelahiran tahun 95. Wah, satu biji tantangan. Tantangan bisa nggak? Ini kita robah polanya. Yang dulu kita jangan bilang jelek, enggak. Semuanya butuh perubahan dan butuh inilah bang. Jadi yang pertama kali saya lakukan ketika saya dipercaya seperti itu, memang wah saya, aduh ini gimana, ini terlalu besar tanggung jawabnya. Terakhirnya orang tua tanya gimana? Ya udah, oke. Tetapi dalam artian saya ambil itu juga bukan untuk wah pegang PSMS, tim besar, enggak lah bang. Saya juga harus buktikan kepada orang tua saya tanggung jawab besar ini saya ambil dan saya putuskan untuk memberikan yang terbaik khususnya buat pecinta-pecinta PSMS gitu loh bang. Jadi banyak hal-hal yang mungkin musim lalu kalau ditanya kenapa nangis, wah itu bang kita tuh banyak banget gunjingan bang yang timbul kepada kita ketika dulu awal-awal PSMS ini dibentuk dulu bang. Wah pemainnya kok ini pelatihnya kok ini, pelatihnya kok ini. Jadi saya banyak belajar ketika tim ini dibangun dengan rasa kekeluargaan, dengan rasa profesional, dan saya tuntut mereka setiap pertandingan untuk menang. Apalagi itu untuk pertandingan teladan bang. Setiap besoknya mau main di teladan, saya tuh nggak bisa tidur bang. Saya bilang motivasi buat pemain. Ini stadion teladan, marwah besar PSMS Medan ini di stadion teladan. Di atas sana banyak orang-orang yang mungkin bang untuk menonton PSMS Medan ini banyak bang. Saya dengar historinya ada yang gadein HP bang untuk beli tiket. Banyak yang minjem uang untuk beli tiket. Kadang-kadang saya berpikir di sini tanggung jawabnya kita. Kita tunjukkan yang terbaik. 3 poin itu sangat berarti untuk kita gitu. Target kita dari awal, ya insya Allah PSMS itu tidak pernah lari bang. Kita jadi hari ini bunyikan PSMS Liga 1, PSMS Liga 1. Dari sebelum awal tim ini dibentuk, setiap tahun PSMS itu targetnya Liga 1. Jadi tidak ada mengurangin rasa target kita sebelum-sebelumnya. Walaupun pemainnya yang mungkin plus minus lah ya bang. Ada yang bilang, oh kok pemainnya Liga 1, tapi pemainnya kok ini. Tetapi saya rasa semuanya itu polesan-polesan pelatih dan profesionalnya manajemen. Dan terbukti peringkat 1 sampai Liga tidak terkalahkan pula. Ya, jadi memang kita itu momentum yang cukup besar di musim lalu itu ketika kita salah satu tim yang memang tidak terkalahkan dari awal. Dan itu bukan kehebatannya kita, tetapi mungkin itu yang benar saya bilang, kerja kerasnya kita. Saya itu dengan pemain musim-musim lalu itu setiap hari mungkin zamannya mereka masih di Kebun Bunga, saya datang. Permintaan saya cuma satu. Jangan pernah hianati PSMS Medan. Karena orang-orang di sini terlalu besar cintanya untuk tim PSMS Medan. Jadi saya sampaikan sama mereka, tolong jangan ada yang berhubungan dengan pihak ketiga. Kalau memang kalian merasa kurang, telepon saya. Kalau memang kalian ada yang mengintervensi kalian, kasih tahu saya. Sekelas siapapun jangan. Ini olahraga. Kita tidak boleh berbicara like and dislike di dalam sini. Jadi bang, memang saya ditempa juga di sekolah bisnis, jadi saya mungkin banyak tahu tentang bagaimana mengelola manajemen. Jadi dari awal, dari semuanya haknya saya serahkan kepada pelatih. Saya sendiri pun tidak berhak untuk menentukan siapa line up hari ini, siapa yang semuanya saya serahkan kepada pelatih. Jadi semuanya kita pure profesional yang ada di dalam PSMS. Mungkin itu sih bang, cuman sejarah yang mungkin kenapa saya mau itu mungkin ada cerita lucu. Gimana itu bang? Yang mungkin saya berpikir dulu saya ini nonton PSMS Medan ini mungkin dari beli tiket tribun terbuka. Dari beli tiket tribun terbuka sampai dapat tribun tertutup. Sampai akhirnya saya bisa pegang kendali. Saya orang yang bisa ngambil keputusan di PSMS Medan. Jadi mungkin itu satu sisi, satu kebanggaan buat saya bang. Tetapi di balik kebanggaan ada tanggung jawab yang besar harus saya buktikan ketika anak muda hari ini dihadirkan di dalam satu olahraga. Harus ada warna yang baru untuk dunia sepak bola di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Jadi mungkin
bantuan banyak bang sama saya. Keluh kesahnya banyak. Pemain-pemain itu kita mungkin ketika mereka sudah mulai saya lihat mereka jenuh, mungkin saya bilang ayo kalian pada pergi ke Prapat, liburan, refreshing ini. Kita minta mereka hari ini untuk menang bang, tetapi kita juga harus siap dengan konsekuensi apapun yang mereka minta. Jadi mungkin ya memang tahun lalu kenapa saya menangis, perjuangannya terlalu besar bang, dan semuanya sudah kita lakukan dari tahun lalu itu. Tetapi ya memang rezeki, mungkin bukan saatnya tahun kemarin, tahun ini, tetapi insya Allah tahun ini mungkin saya dipercayakan lagi oleh orang tua saya untuk memegang ini. Ya mungkin insya Allah mandat ini akan saya kembalikan, tidak pernah mengurangi rasa kualitas yang ada, dan harus disampaikan saya tidak ada melakukan intrik-intrik apapun bang untuk PSMS Medan. Saya pure seneng, kayak tadi bang lagu masuk gitu bang. Apa ya? Kayak abang bilang kayak diteladan ya. punya kepuasan tersendiri lah. Iya. Bang, tapi ternyata sedikit bang, abang dari manajemen, pengelolaan pasti abang bagus. Aku udah cerita sama Bang Andi Mahyar sebelumnya bang di Marelan ya, di King Kopi beliau. PSMS itu katanya untung bang setiap pertandingan. Katanya untung sampai 200-300 jutaan. Nah yang jadi permasalahan bang, ada yang komplain katanya lagi. Kalau menurut Bang Andi Mahyar, itu gimana abang menyikapinya? Ketika abang membawa arus transparansi lah terhadap keuangan gitu bang. Apa memang untung nggak bang? Itu dulu lah bang. Jadi alhamdulillah bang, dari kita pertandingan pramusim kemarin, setiap kita pertandingan di Stadion Teladan itu kita selalu surplus. Jadi yang pertama kali saya lakukan itu saya buat tiketnya itu satu pintu bang. Jadi hari ini juga saya berterima kasih juga kepada seluruh pecinta PSMS Medan. Memang bang keuntungannya nggak seberapa dibanding dengan operasional PSMS setiap bulannya bang. Tetapi bang, hal yang sekecil itu cukup sangat membantu untuk kinerjanya manajemen, untuk membayar gaji, untuk uang tambahan buat pemain. Jadi memang kita alhamdulillahnya dari pertandingan pertama pramusim Piala Edi Rahmayadi Cup sampai terakhir pertandingan lawan Sriwijaya, kita itu pernah topnya di Stadion Teladan itu kita pernah surplus hampir 250 juta sampai 300 juta bang. Dan uang itu hadir bang di depan saya. Dan uang itu saya buka secara transparan di depan manajemen. Bahkan karena ada bang satu orang yang memang motorisnya buat hal itu, salah satu orang saya di manajemen, mungkin dia di belakang layar. Saya sendiri bang minta tiket saya bayar bang. Jadi memang hal itu yang memang kita mungkin saya banyak permintaan dibuat tiket online, dibuat tiket mungkin secara itu, mungkin banyak hal-hal yang kita kaji. Kalau online ada sistem-sistem kita yang harus kita sediakan lagi bang. Ada hal-hal yang mungkin perlu kita tambahkan lagi bang. Tetapi hari ini dengan begini, dengan orang-orang juga, saya minta kepada seluruh pencinta PSMS Medan, apabila pertandingan PSMS Medan beli tiketnya itu uangnya semuanya untuk keberlangsungan PSMS Medan hari ini bang. Jadi memang alhamdulillah topnya kita itu lawan Semen Padang kemarin. Lawan Semen Padang itu kurang lebih hampir 200 sampai 300 juta kita dapat satu pertandingan di dalam Teladan, dan itu uangnya semuanya kita bisa buktikan di dalam laporan keuangannya PSMS Medan, dan itu kita buat secara rapi bang, mulai dari tahun kemarin dan hari ini. Karena memang bang, anggap bang kalau uang itu juga saya ambil bang. Tahu juga kalau kurang bayar gaji awak juga ya. Udah jelas ya. Jadi Pak Ari gitu telepon. Bang, semuanya ini kita berharap, tapi memang ya ketika saya selalu percaya filosofinya, ketika kita mengurus ini dengan tulus, ketika kita mengurus ini dengan profesional, insya Allah halnya itu selalu dimudahkan. Jadi memang ya cobaan banyak. Ngadepin orang yang mungkin menganggap saya mungkin terlalu muda kali ya bang. Masih ijo lah ini anak bang, ini gitu ya. Ijo kali dipikir kayak seakan-akan bang ini jelek ini. Saya nggak pernah dengar bang. Jadi ibaratkan ya selagi memang bisa membantu, selagi memang bisa berkontribusi untuk PSMS hari ini, ayo. Saya membuka diri kepada siapapun hari ini, siapapun yang mau membantu PSMS. Kami juga bisa jalan sendiri. Betul. Jadi kami tidak bisa untuk menjalankan tim yang sebesar ini sendiri dengan nama besar cukup sebesar. Jantungan bang, jantungan. Jujur saya jantungan bang. Karena tanggung jawabnya terlalu besar. Tapi alhamdulillah kita finish musim lalu, dan kita berharap musim ini juga bisa tren positif itu kita jaga. Saya minta bantu juga kepada seluruh rakyat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Plus minusnya PSMS Medan hari ini yang harus kita support. Mental pemain itu terbentuk dari siapapun kalian yang
berenergi positif untuk mereka gitu. Betul. Bang, sedikit untuk tentang pemain-pemain, Bang. Ya. Ini pengamatan Abang lah. Kita di luar dari Abang yang bisa dikatakan melihat pemain-pemain Sumatera Utara. Karena jujur, Bang, banyak yang mungkin aku pribadi ya, mungkin orang Sumatera Utara pengennya, PSMS itu banyak lah pemain sumutnya gitu. Kalau Abang sendiri mengamatinya gimana, Bang, tentang kualitas dari pemain-pemain Sumatera Utara itu sendiri? Yang Abang udah saksikan juga tadi, Bang, gimana? Ini pribadi Abang ya, pribadi ya. Tetap pelatih nanti menentukan siapa pemainnya, Bang ya. Jadi memang, Bang, kita mulai dari musim lalu itu selalu pertama kali dulu dengan Coach Putu pertama kali kita kontrak. Saya mungkin diskusi dengan Coach Putu. Hari ini namanya PSMS Medan, Coach. Saya dari awal Coach Putu itu datang ke sini, Coach Putu selalu sampaikan, Mas, permintaan saya cuma 2. Saya nggak mau kalah, saya nggak mau disuruh kalah, dan saya jangan diintervensi. Makanya langsung saya hari itu juga saya suruh siapin kontraknya. Bang, saya juga nggak mau kalah, Coach. Saya juga nggak mau intervensi. Berarti cocok sudah visi misi kita. Udah klop. Jadi siapapun yang mau intervensi Coach sampaikan sama saya. Siapapun yang nyuruh kalah Coach suruh sampaikan sama saya. Jadi bukan uang habis banyak disuruh kalah buat apa, Bang? Iya, betul, jadi istilahnya kayak gitu. Jadi memang kita berbicara potensi lokal Sumatera Utara hari ini. Memang ada beberapa pemain Sumatera Utara yang hari ini mungkin saya, Bang, ini musim kedua, Bang. Musim lalu mungkin saya benar-benar masih hijau dan nggak tahu apa-apa, Bang, dari pemain-pemain bola ini. Tetapi memang banyak kita melahirkan pemain-pemain muda yang sekarang mungkin sudah bermain di Arema, ada yang beberapa, tapi nggak apa-apa, Bang. Buat mereka jam terbang, mereka masih muda. Dan sampai hari ini mereka berkomunikasi dengan saya, berkomunikasi baik. Saya bilang cari pengalamanmu dulu di Liga 1. Ketika saya butuh jasamu, ketika kami butuh jasa kalian, tolong pulang. Sumatera Utara butuh untuk kalian membangun lagi PSMS Medan. Jadi mungkin untuk saat ini, musim ini, insya Allah, Bang, saya juga sudah mulai bangun komunikasi dengan beberapa pemain lokal, Bang. Saya pastikan mungkin insya Allah banyak pemain-pemain muda yang hadir untuk PSMS Medan musim ini. Amin. Nanti nama-namanya mungkin segera kita rilis. Tetapi memang saya berharap, Bang, 33 kabupaten kota di Sumatera Utara. Saya pengen ada pemain muncul dari Nias. Saya pengen muncul pemain dari Madinah. Saya pengen muncul dari Langkat. Saya pengen muncul dari Besitang. Hari ini nggak mungkin, Bang. Kita butuh cuma 20 sekian pemain. Kenapa kita harus ambil dari luar? Tetapi nggak apa-apa. Hari ini saya dipercayakan posisi saya sebagai sampai saat ini seperti ini. Saya pastikan saya akan memfasilitasi pemain-pemain muda yang memang di Sumatera Utara hari ini berpotensi. Seperti tadi, Bang, ada beberapa pemain yang punya potensi, Bang. Betul. Memang kalau untuk kita anggap potensi Liga 2 mungkin belum lah, Bang. Belum. Tetapi kalau mereka wadahnya hanya di mini soccer, wadahnya hanya di tarkam-tarkam, siapa, Bang, yang memfasilitasi, Bang? Jadi saya sampaikan sama mereka, ayo, kalian jangan berbicara nominal dulu. Sepakat. Tapi yang pastinya saya pasti kasih kalian untuk keperluan kalian. Dan mungkin itu hal yang wajar dan tidak kurang. Saya sampaikan, saya pastikan. Tetapi kalian harus punya jam terbang. Hari ini kita punya, seperti musim lalu itu kita punya pemain-pemain trial seperti Fardan hari ini, Bang, rezekinya bagus. Dia bisa bermain di Liga 1 hari ini. Sampai detik ini masih berkomunikasi dengan saya. Sampai telepon, Kaks, ini begini. Cari dulu jam terbangmu. Ya, Reiki, Ihsan, Habi, Adit hari ini lahirnya dari hal-hal yang memang seperti itu. Jadi mungkin ya musim ini insya Allah saya pastikan mungkin pemain lokal, dan saya sudah berkomunikasi dengan salah satu pelatih yang mungkin akan kita tunjuk untuk PSMS Medan. Kemarin saya telepon, Coach, saya mohon izin, saya bukan mengintervensi, tetapi saya mungkin diberikan hak prerogatif. Saya boleh ya, mulai sekarang walaupun Coach belum menentukan siapa pemainnya, tapi saya memprioritaskan ketika ada pemain lokal yang memain untuk PSMS, Coach harus fasilitasi itu. Dan beliau setuju, dan mungkin mereka bilang, Mas Ari, cari sebanyak-banyaknya. Wow, gayung bersambut berarti, Insya Allah. Luar biasa, walaupun harus dirahasiakan dulu dengan siapa pelatihnya ya. Terus, Bang, akhirnya musim kedua di PSMS, dengan istri gimana, Bang, udah berdamai? Ini kayaknya udah garuk-garuk kepala. Ya udahlah, terima aja lah, Bang ya. Jadi, Bang, kadang-kadang memang itulah, Bang, berbohong demi kebaikan juga. Saya percaya juga, tapi enggak apa-apa lah, Bang. Yang pertama, saya sampaikan sama orang rumah. Doa aja yang banyak-banyak. Jadi saya bilang, kalau udah hobi, Bang. Gawat, Bang. Jadi memang karena semangat anak muda tadi. Anak muda ini punya ego, Bang. Sepakat.
wah ini nggak ada cerita kok menang ini. Iya. Oh, aku kasih sekian sebelum keringat kau kering, ku bayar. Udah kebayar kau Udah gitu. bayar. Jadi memang kadang-kadang aku pikir, kadang-kadang bablas juga bang, tapi nggak apa-apa. Halnya simple bang, satu bang, yang buat semuanya itu terbayar ketika PSMS menang, Ayah Edi itu senyum bang, itu hal yang bisa terbayar bang buat saya. Iya. Jadi ya Bang, bagus nih gitu. Mungkin beliau komunikasinya gimana sih? Kan beliau tentara jenderal. Dengan anak-anaknya gimana sih Bang kira-kira kalau misalnya kayak Abang lah langsung memimpin PSMS Medan lah ya Bang ya kita katakan. Ketika menang tuh beliau ada ucapan langsung panjang lebar atau hanya sekedar bagus atau gimana Bang? Sebagai militer beliau tuh. PSMS menang bang, setiap pertandingan menang. Iya. Piala pramusim insya Allah kita menang. Ya. Gak pernah kalah bang. Ya. Cuman siap sampai rumah mainmu jelek kan. Inimu kurang, anak-anakmu gampang capek. Gak pernah bang, selalu kurang bang. Tetapi bang, saya yakin dan percaya itu motivasi beliau buat saya supaya saya juga jangan pernah puas. Iya betul. Cuman karena awak juga ada orang dalam bang, kadang-kadang siap pertandingan menang bang, awak telepon supirnya bang. Kayak mana om? Ayah happy nggak? Happy kali mas. Semua acara besok suruh hadir, datang. Cuman begitu sampai rumah mainmu jelek, inimu nggak. Cuma nggak apa-apa bang. Ya itu bang plus minusnya lah bang. Supaya saya jangan cepat puas, supaya tim juga saya tetap urus semuanya ya. Bagi saya ayah benar-benar sangat cinta bang untuk PSMS Medan. Jadi pesan beliau sama saya jangan pernah campur tangankan kepentingan pribadi kita untuk PSMS karena memang beliau Ari pernah tanya kenapa ayah sesayang itu untuk tim ini gitu. Ayah punya historikal yang memang benar-benar dulu beliau juga mantan pemain katanya di PSMS Medan dan mungkin beliau itu dari dulu dari pangkatnya mayor pengen mengambil PSMS mungkin kesampaiannya di pangkat-pangkat beliau yang jenderal mungkin baru bisa dapat. Jadi mungkin kami sebagai anak-anaknya jangan mentang-mentang. Pesan beliau kepada kami jangan mentang-mentang. Harus semuanya apapun yang kamu lakukan harus bisa kamu pertanggungjawabkan. Bang, terakhir lah Bang, di salah-salah kesimpulan Abang nih. Masukan Abang kepada supporter PSMS Medan atau kepada stakeholder sepak bola Sumut Bang, terakhir Bang. Ya. Ini Bang, saya berbicara secara pribadi. Secara Ari ini ya, melihat supporter PSMS Medan semuanya ini Bang, kecintaannya luar biasa Bang untuk tim ini Bang. Itu juga yang memotivasi kami. Saya ketika sebelum pertandingan itu dimulai, saya selalu sampaikan kepada pemain ada dukungan yang luar biasa dari supporter untuk kita. Ada beberapa kelompok supporter yang ada untuk PSMS hari ini. Saya tidak pernah membedakan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Semuanya tujuannya sama Bang. Betul. 3 poin dan PSMS menang dan PSMS Liga 1 Bang. Dan mereka bereuforia. Jadi tugasnya kita hari ini untuk mengemas ini secara baik, bangunkan secara komunikasi secara bagus. Percayalah hari ini manajemen terbuka, tidak ada membeda-bedakan. Oh saya dekat dengan ini, saya dekat ini. Terlalu kecil Bang. Ketika saya sudah pegang hal sebesar ini, saya kecilkan ruang lingkupnya hanya untuk itu tidak. Jadi bagi saya siapapun yang mendukung PSMS hari ini harus saya ayomi dan saya ada permintaan khusus saya kepada supporter ini. Ayo kita kompak. Ayo kita solid. Ada satu mungkin Bang harapan saya ketika saya kemarin nonton beberapa pertandingan di luar Bang. PSMS ini nggak punya anthem Bang. Oh iya. Jadi setiap kelompok itu punya memang masing-masing. punya masing-masing. Jadi mungkin kita ini saya berbicara. Kita carilah. Betul. Yang mana yang benar-benar ini supaya gini kita ini makin lebih kompak. Ini demi kebaikan tim. Betul. Ini saya cerita bukan pribadi saya. Jadi kemarin itu pemain tuh ngeluh Bang ke saya. Tadi Rut, kita setiap pertandingan keliling. Iya. Kenapa nggak kita di tengah? Iya. Jadi tim Persib semua lah Bang ya. Bang, aku juga nggak tahu Bang, aku baru di sini gitu lah istilahnya kita ngomong. Cuman lama-lama juga Bang, saya berpikir, tapi ini harus tidak boleh merugikan salah satu kelompok supporter. Ini kita harus selesaikan dengan tangan kepala dingin lah Bang. Iya. Semuanya punya masa. Betul. Dari A, B, C, D, E, F, G semuanya punya masa. Betul. Tetapi kan kita hari ini tujuannya satu. Betul. Untuk tim PSMS. Iya. Jadi mungkin nanti ayo kita duduk bersama, kita turunkan ego semuanya. Manajemen ini hanya sebagai fasilitator dan hari ini manajemen hadir. Betul. Untuk membantu fasilitator sebagai klub-klub ini. Saya diajak diskusi dengan klub-klub supporter, ayo. Nggak ada menutup diri. Betul. Tetapi janganlah
kita berbicara, aku nggak mau bang kita di sini saling menyalahkan. Iya, Nggak akan iya. besar tim ini kalau Sepakat. kita saling menyalahkan. Oke. Jadi kita bilang, saya berharap musim ini saya bisa panggil beberapa tim kelompok supporter ini. Itu bang, saya punya mimpi tahun lalu bang. Iya, iya, iya. Ketika saya berhasil bawa barang ini ke Liga 1, Iya. saya bakal panggil ini semua bang. Iya. Ayo kita duduk ini. Iya, iya. Cita-cita saya ini bang, ayo. Kadang-kadang saya berpikir tidak ada yang lebih besar dari PSMS Medan. Oke. Semuanya ini take and give bang. Betul. PSMS ada karena supporter. Sepakat. Supporter juga ada karena PSMS. Betul. Jadi tidak ada PSMS nggak boleh lebih besar, Iya. supporter juga nggak boleh lebih besar. Kita ini kan partner. Betul. Kita harus saling mendukung buat hal-hal seperti ini. Ayo kita duduk dengan kepala dingin. Kita tentukan. Oh ini ya. Supaya kita bisa lebih Betul, gumur bang. betul, betul, Supaya betul. kita lebih gumur. Ini bukan keperluan untuk manajemen. Betul, Ini betul. bukan ini keperluan untuk barang ini. Betul, betul. Saya hari ini saya berani ngomong seperti ini karena apa? Saya sudah merasakan bang di dalam ini, bang. Kita mungkin masih ada perbedaan pendapat A, B, C, D. Kita bisa sebesar ini. Apalagi ketika kita kompak. Betul, setuju. Jadi hari ini saya punya mimpi. Semoga saya juga bisa memfasilitasi ini. Saya tidak ada memihak kemana siapapun. Semua kelompok-kelompok supporter ini, teman-teman saya, keluarga-keluarga saya, abang-abang saya harap kita bisa duduk bareng sambil ngopi. Yuk ini ya. Iya, iya. Baru kita mainkan bang. Jadi pemain-pemain itu bang. Aku pernah bang satu kejadian. Aku nggak tahu. Piala pramusim kemarin. Ini Amerika. Jadi bang karena pertandingan kemarin agak-agak debar. Apa ini supaya meningkatkan motivasi pemain-pemain? Putar lagu PSMS ku bilang. Apa aja. Ternyata bang lagunya salah satu punya kelompok supporter. Dimarahin aku bang. Itu jangan, itu punya ini. Oh ini, iya, ini. iya, iya. Loh bang, saya kan nggak tahu. Nggak tahu. Tujuan saya nih begini bang. Pengen ketika bang, saya percaya ketika ini bang, kita ini kan pasti ada deadlock bang. Saat main ini kita sepakat. nggak tahu kita harus kita Iya, iya. lakukan apa. Iya. Hal yang paling bisa kita lakukan membangkitkan mental. Betul. Jadi saya hidupin. Kita ini harus menang. Saya bilang begitu. Aduh kita kalau hidupin ini nanti ini marah. Iya, Kita ini. iya, iya, Jadi kita buat apa? Oke. Tujuan kita satu untuk ini. Jadi saya sampaikan semuanya. Ayo kita duduk dengan kepala dingin. Saya ini penengah, fasilitator bang, fasilitator. Jadi ketika kita punya barang yang ini, kita lagu yang memang benar-benar untuk SMS, bang. Bentar aja Liga 1 kita bang. Iya, betul. Karena tugas kami di dalam manajemen memotivasi pemain, tugasnya supporter di Iya, dalam membangkitkan membangkitkan lagi. Iya. Kita percayalah hari ini PSMS ini juga satu langkah lagi, satu step lagi. Iya. Dan musim ini tidak ada mengurangi kualitas apapun lah untuk PSMS Medan. Karena sedikit kalau kita nonton Liverpool aja bang. Katanya kalau Steven Gerrard kemarin tuh lawan AC Milan bang, itu ketinggal 3-0 Iya, Liverpool. Mendengarkan Your Never Walk Alone itu dibantai 3-3 dan menang adu penalti bang. Itu mungkin maksud apa yang nyatanya Iya ya bang, bang? Ya? karena saya itu selalu percaya bang. Saya itu kan berhadapan bang dengan pemain-pemain ini hampir setiap hari. Bang. Jadi hampir setiap pertandingan mungkin dulu bang musim lalu itu percaya nggak percaya bang, setiap mau main itu mungkin ada lah bang rasa was-wasnya pemain bang ketika mau bertanding. Mukanya murung, beda apa segala macam. Saya itu telepon supir bus. Kalian hidupkan lagu apa kek, teladan calling Iya, kek, iya, apa kek membangkitkan semangat. Karena bagi saya itu perlu bang. Sampai Betul. saya bilang, ayo. Saya aja sendiri, saya tuh ada cerita sedikit bang. Mungkin Bang Kamal nggak tanya sama saya, supaya ini mungkin bisa saya luruskan juga. Kenapa PSMS musim ini lama persiapan? Iya. Jadi ada hal-hal traumatik saya bang, khususnya kemarin itu kenapa lambat persiapan bang. Kita ini nggak mau jadi korban terus bang. Kita siapkan tim bang. Iya. Ujuk-ujuknya nanti nggak ada kompetisi, diputus apa segala macam. Ya mungkin sekarang PSSI jauh lebih baik. Ya kita harap semuanya konsisten seperti saat ini. Tapi bang, kasihan bang. Anak saya berpikir pemain-pemain bola kasihan, dan yang punya klub bola ini pun lebih kasihan. Kasihan, ya betul. Karena memang saya kemarin kenapa lambat, banyak pemain yang sudah ini. Tapi yang harus ditahu lebih sakit lagi kemarin kita lagi on-onnya kita diputus kayak gitu. Jadi mungkin hal yang buat lambat bukan saya melambat-lambatkan, tetapi saya butuh kepastian juga bang di manajemen. Bukan saya tidak mempersiapkan, tetapi kita persiapkan memang ketika memang tanggalnya sudah ada. Dan alhamdulillah sekarang tanggalnya sudah ada, mesinnya juga sudah mulai dipanaskan. Ya talent-talent lokal juga sudah banyak yang kita panggil. Ya mungkin kami tidak pernah melupakan bang. Selagi memang ayah masih perintah sama Ari, siapkan tim, siapkan bang. Kita mana ada bang, kita ikut aja, siap.
Jadi memang itu alasan saya juga bang, bukan lambat tetapi traumanya terlalu besar. Siapa yang nggak terpukul dengan kondisi kemarin? Jadi hari ini saya berharap juga dukungan-dukungan dari semua lah stakeholder. Ayolah, kita nggak boleh saling menyalahkan. Kita bangun tim ini, kurang kami sampaikan. Betul. Kelebihan kami sampaikan juga biar kami makin termotivasi. Oke, rumah makan Padang nggak bang? Iya bang, biar karena anak-anak muda ini bang butuh juga ada yang kolengkol bang. Butuh juga ada yang kolengkol. Kalau awak monoton aja nggak suruh. Ya gitu-gitu aja terus. Tapi bang sedikit bang, terakhir lah nih bang. Iya. Abang ngelihat Pak Erick Thohir kemarin jujur bang, sebagai seorang supporter ya bang ya kecewa. Katakan lanjut, tapi sebenarnya arti lanjutnya berbeda kan. Oh, pikiran kita orang awam lanjut, berarti lanjut lah Liga 2 ini tadi. Oh kita juga ngerasa, ya yang salah yang satu, kok dua yang kena kan gitu jalan ceritanya. Kalau abang sendiri, ya walaupun mungkin bang ketika di dalam mungkin Pak Ete ngelihat, bahaya rupanya nih kalau lanjut mungkin ya bang ya. Abang sendiri menilai bagaimana seorang Erick Thohir nantinya ke Indonesia walaupun satu bang luar biasa baru jadi ketua PSSI akhirnya 32 tahun tim Indonesia SEA Games dapat emas. Ya. Ada lagi bang yang lebih hebat. Apa tuh bang? Argentina. Abang nonton udah tiket udah beli belum? Ada dikasih komplimen dari PSSI bang. Memang top bang. Cuman ya. Satu lah tuh. Iya. Cuman memang ya kalau kita bercerita tentang musim lalu, ya yang lalu udah lewat lah ya. Cuman memang ya kita juga sudah persiapan jauh-jauh hari, kecewa itu pasti ada. Amin. Mungkin memang kedepannya juga bisa jadi tolak ukur bagi kita juga. Ya. Tim ini ada plus minus lah bang. Mungkin kalau dilanjutkan. Jadi ada bang. Hari aku dengar itu. Kenapa ujung-ujungnya PSMS setuju? Iya. Sudahlah kita nggak perlu cerita setuju nggak setuju lah bang. Cuman ya semuanya nggak ada yang pengen berhenti. Dan kami hari kemarin itu juga sudah berusaha. Mungkin ada beberapa faktor-faktor yang memang tidak bisa oleh operator lah bang. Tidak bisa disampaikan oleh operator kepada kami juga. Dalam hati awak buat apa juga kita ribut-ribut. Nggak ada ujungnya juga. Betul. Setiap minggu ke Jakarta waktu habis. Istri makin marah. Tapi memang ya enggak lah. Semuanya tetap kita bawa pesan yang memang hari ini kita tidak pengen kemarin itu liga berhenti, tetapi ya memang sudah berhenti. Kita buka lembaran baru. Kita butuh dukungan baru. Kita butuh semangat baru. Ayo kita gandeng tangan lagi. Tidak ada yang salah, tidak apa yang ini. Dan kita berharap musim ini kompetisi bisa diselenggarakan sampai selesai dan sampai PSMS Liga 1 kita rayakan di Kota Medan. Amin. Kita konvoy dari dari Kuala Namu. Dari pesawat turun, Bang. Oh iya, Kuala Namu kita apa ya bang ya. Tapi satu bang, aku pernah titip pesan juga kak bentuk liga bang, PT Liga apapun nanti yang mimpin PT Liga kita bang ya. Bagaimana ceritanya klub itu juga punya posisi tawar. Jadi kalau ketika liga berhenti, bukan hanya kita aja yang di-ban bang, tapi PT Liganya juga kalau bisa kita denda loh bang. Bisa nggak gitu bang? Itu masukanlah dari kami bang. Jadi supaya nggak semena-mena kan. Karena menurut kami itu sebagai supporter nggak masuk akal gitu bang. Liga 1 yang bermasalah kok Liga 2 terlepas dari kita taunya di situ dalam-dalamnya kita nggak tahu Liga 2 itu bagaimana bang. Itu mungkin masukan gak usah bang jawab lah bang. Hanya masukan. Kalau itu nanti Bang Andri aja. Iya. Udah capek cakap sama dia bang. Bang, satu kata PSMS Medan menurut abang? Terlalu cinta. Terlalu cinta. Oke, itulah dongan-dongan hampir 32 menit kami berbicara di fase pertama. Mudah-mudahan nanti akan ada percakapan berikutnya lagi dengan beliau. Dan ternyata orangnya luar biasa ya. Kalau misalnya kita lihat, kalian bilang misalnya beliau masih hijau, siapa bilang? Lihat public speaking beliau mama. Keren. Jadi itu aja mungkin orang percakapan kita. Sukses buat usaha beliau apapun yang dicoba dirintis, dan sehat selalu dan mudah-mudahan bisa mengantarkan PSMS Medan ke Liga 1. Amin. Sukses terus buat Kambal 2 TV ya bang. Thank you bang, betul bang. Ya, semoga bisa menghadirkan konten-konten yang memang bisa membangkitkan anak-anak muda untuk terus berkreasi khususnya di Sumatera Utara dan Kota Medan. Supaya bisa jadi pemain profesional yang baik. Siap, thank you, makasih bang.